Selamat pagi Bu Halpina. Selamat pagi Ibu Novi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Halpina. Gimana kabarnya Bu Halpina? Alhamdulillah baik Bu Novi. Oke, puasanya lancar Bu? Alhamdulillah puasanya lancar, didukung oleh suasana yang cerah. Oh iya betul, apalagi kita sekarang di hutan sekolah ya Bu ya. Iya. Sangat rindang sekali di sini, ada bunyi-bunyian burung dan Iya, sebagainya. betul. Pertemuan kali ini mungkin nggak lama Bu waktunya. Kita akan memanfaatkan sedikit waktu ini untuk berbincang-bincang. Iya. Hari ini kita mau ngobrolin apa Bu? Nah, hari ini kita mau ngobrolin anak-anak belum berpengalaman dalam membuat sebuah gerak tari atau merangkai sebuah gerak tari seperti itu. Terus tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari sesi pembicaraan hari ini apa Bu? Tujuannya adalah bagaimana caranya memberi pengalaman anak-anak agar dapat membuat sebuah tarian, merangkai gerak tarian seperti itu Bu. Oke, berarti tujuannya supaya anak-anak bisa merangkai sebuah gerak tariannya Bu ya, Ya, dengan betul. indah, dengan elok seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Kalau misalnya kita punya skala 1 sampai 10, kemampuan mereka dalam merangkai gerak tari selama ini ada di skala berapa kira-kira Bu? Masih ada di skala sekitar 3 atau 4 ya. Oh, 3 atau 4. Iya. Oke. Itu nanti akan Ibu naikkan kira-kira menjadi skala berapa Bu inginnya? Saya akan menaikkan dari skala 3 atau 4 itu tadi ke 7. Ke 7. Oke. Di skala 7 itu kira-kira anak-anak bisa apa sih Bu? Di skala 7 itu anak-anak sudah bisa mengeksplor dan mengimprovisasikan gerak tari sehingga membentuk sebuah komposisi. Berarti sudah bisa membuat komposisi seperti itu Bu ya? Iya. Oke. Terus dalam pembelajaran selama ini Bu, apa sih hal-hal yang sudah Ibu lakukan Bu? Saya memberikan tayangan video, lalu saya meminta anak-anak mengamati, terus saya meminta untuk mereka menirukan beberapa ragam gerak tari seperti itu. Terus dari hal yang sudah Ibu lakukan selama ini, apakah muncul tantangan Bu, atau kesulitan, atau hambatan Bu? Ya, tentu ya Bu ya, ada hambatan karena mungkin anak-anak ini belum memahami konsep. Karena dalam pembuatan sebuah karya tari itu harus memiliki atau memahami 3 konsep. Misalkan konsep yang pertama perwujudan tokoh cerita, yang kedua peniruan alam sekitar, peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Konsep yang ketiga itu mereka harus tahu konsep mengacu lagu atau guru lagu. Oke, terus selama ini Bu, Ibu sudah pernah meminta bantuan siapa atau dukungan siapa Bu untuk melakukan itu tadi? Selama ini memang sudah ada guru seni, tetapi permasalahannya mungkin sama saya kurang lebih seperti itu juga ya Bu ya. Anak-anak belum bisa merangkai gerak tari seperti itu. Dan saat ini kami sama-sama mencari solusinya. Berarti permasalahannya sama ya Bu ya? Iya, betul. Boleh tahu Bu, di sekolah Ibu ini ada berapa sih guru seninya Bu? Ada 2. Ada 2. Itu termasuk Ibu? Iya, betul. Oh, termasuk Ibu. Iya. Oke. Terus untuk pertemuan untuk seni budaya, untuk mapel seni budaya, anak-anak itu dalam 1 minggu itu bertemu dengan Ibu selama berapa jam pelajaran Bu? 2 jam pelajaran. Oh, sedikit sekali ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Makanya ini menjadi PR yang perlu diselesaikan oleh Ibu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Iya, karena sempit sekali waktunya. Hanya 2 jam. Belum kita harus menjelaskan, anak-anak belum lagi praktek. Satu kelompok yang maju itu sudah habis waktunya. Oke. Terus Bu, kira-kira ada nggak sih kekuatan atau mungkin kesempatan atau mungkin peluang yang kira-kira bisa nih dicoba, tapi mungkin belum Ibu coba Bu? Ada nggak kira-kira? Mungkin saya melibatkan penari ya, yang berasal dari sanggar tari, yang tapi memang sekolah di sekolah saya sendiri juga. Oke. Murid berarti nih Bu ya? Iya, Oh, betul. iya. Dan saya bisa juga memberikan contoh secara langsung dari 3 konsep tersebut. Misalkan dari perwujudan tokoh cerita, konsep pertama itu saya bisa mencontohkan mengangkat cerita tokoh Rama dan Sinta, bagaimana watak Sinta tersebut.
Misalkan Sinta ini menggambarkan kelembutan, maka kita akan merangkai gerakan tari yang lemah lembut sesuai watak Sinta itu, Bu. Lalu kira-kira Ibu memerlukan dukungan siapa, Bu, untuk melakukan yang dua hal itu tadi? Yang pertama adalah melibatkan anak-anak dari sanggar ya, Bu ya, tapi yang tetap bersekolah di tempat Ibu. Terus yang kedua adalah mencontohkan secara langsung yang terkait 3 konsep itu tadi, Bu. Kira-kira Ibu memerlukan bantuan atau dukungan siapa sih, Bu, untuk melakukan hal itu? Saya bisa melibatkan teman sebayanya ya, kemudian dari orang tuanya juga, dan guru seni lainnya, dan saya juga membutuhkan dukungan dari Wakasek Sapras ya, sarana dan prasarana, seperti itu, Ibu. Terus kira-kira Bu, apakah Ibu bisa nih melakukan yang dua hal yang akan Ibu coba ini, bisa nggak kira-kira, Bu? Insya Allah pasti bisa, Bu. Insya Allah pasti bisa, luar biasa sekali. Terus kira-kira Ibu ada nggak sih tantangan yang akan muncul? Ya, tentu ada ya, Bu ya, karena karakter anak itu kan ya berbeda-beda. Ada yang cepat paham dan ada yang mungkin lambat, seperti itu. Jadi mungkin berbeda-beda memang ya, seperti itu. Terus kira-kira ada nggak, Bu, apa sih alternatif solusi untuk mengatasi hal itu tadi? Kira-kira ada nggak? Ya, dengan kesabaran ya, Bu Oh ya. iya, Iya, oke, tentunya kesabaran ya. kita harus sabar menghadapi anak-anak karena memang ya itu tadi, kemampuan itu berbeda-beda. Berarti ini rencana yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu adalah yang pertama tadi adalah melibatkan anak-anak dari sanggar tapi yang menjadi murid atau yang bersekolah di sekolah Ibu. Yang kedua adalah mencontohkan secara langsung terkait 3 konsep dalam merangkai gerak tari, dan Ibu perlu memerlukan dukungan dari rekan sejawat, ya rekan sebaya anak-anak itu tadi, teman sebayanya, terus dari Wakasek sarana dan prasarana gitu ya, Bu ya. Oke, kira-kira Ibu ini bisa melakukan hal ini memerlukan waktu atau jangka waktunya berapa gitu, Bu? Mungkin secara umumnya ya, Bu ya, Iya. mungkin 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan itu artinya berarti sebulan ya, Bu Iya, ya? betul. Oke, berarti sebulan ini adalah waktu yang Ibu anggap mayoritas anak-anak sudah bisa nih, sudah tampak nih perubahannya gitu ya, Bu ya? Betul. Oke, semoga bisa terlaksana dengan baik ya, Bu ya. Iya, betul. Dari sesi pembicaraan kita hari ini, Bu, apa sih kesimpulan yang sudah kita dapat, Bu? Nah, kesimpulannya ternyata saya bisa mencontohkan ya, saya bisa memberikan pengalaman buat anak-anak dari saya mencontohkan ya, dari 3 konsep itu, dan saya juga melibatkan anak-anak dari sanggar yang berasal dari sekolah saya sendiri itu. Kemudian saya minta dukungan di berbagai pihak ya, seperti itu. Dari sesi pembicaraan kita hari ini, Bu, ada nggak mungkin insight yang Ibu dapatkan, Bu? Nah, insight yang saya dapatkan, saya lebih mendapatkan energi ya. Saya merasa mendapatkan energi positif setelah kita berbincang-bincang, dan saya yakin saya pasti bisa. Semangat Ibu, Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Oke, Ibu, selamat melakukan perubahan pembelajaran terkait memberikan pengalaman kepada anak-anak dalam merangkai gerak seni tari, begitu ya, Bu ya. Dan nanti mungkin saya minta waktu lagi, Bu, untuk berbincang-bincang dengan Ibu setelah Ibu melakukan itu tadi katanya sekitar 1 bulan ya, Bu ya. Berarti 1 bulan lagi mungkin kita bisa ketemu ya, Bu ya. Iya. Saya pengen ngobrol kayak gimana perkembangannya, terus tantangannya yang sudah diprediksi tadi seperti apa, terus kita juga kepingin mungkin mendiskusikan lagi gimana sih menindaklanjuti anak-anak yang mungkin memerlukan waktu lebih tadi selain dengan kesabaran tadi ya, Bu ya. Iya. Tentunya. Oke. Terima kasih Ibu, semoga Ibu sehat selalu, ibadah puasanya lancar, perubahan pembelajaran di dalam kelas juga disambut baik dengan anak-anak, responnya positif, skalanya yang dari 3 atau 4 tadi bisa naik sampai 7 sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu, saya pamit undur diri dulu. Kita nanti berjumpa lagi 1 bulan lagi ya, Bu ya. Iya. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Pagi, Bu Novi. Iya.